juga kepala RT, RW, dan Mandala yang saya hormati juga orang-orang tua kita yang insya Allah dirahmati Allah, yang karena mereka para hadirin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laula syuyukhul rukka walaula bahaimu rukka walaula sabiyun rukka la subba alaikumul adabu sobba. Kalau bukan orang tua yang khusyuk dalam sembahyang, yang tengah malam mengangkat tangan minta doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika mereka berdoa juga para hadirin bukan hanya mendoakan hajat duniawi mereka, bukan hanya mendoakan hajat ukhrawi mereka, tapi juga mendoakan untuk orang-orang muslim sekalian. Dan yang kedua kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan anak-anak kecil yang disusui oleh ibunya, dan yang ketiga kalau bukan hewan ternak yang diberi makan oleh para pemiliknya, apa yang Rasul katakan, la subba alaikumul azabu sobba, Allah akan turunkan balas, Allah akan hancurkan kalian, kita wahai manusia yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para hadirin, kita ketika selesai melaksanakan sholat jangan lupa kita doakan orang-orang tua kita, semoga Allah memanjangkan umur mereka bi khairin wa lutfin wa afiyah ma'aragadil aish. Itu para hadirin, ketika berdoa itu jangan lupain itu fi khairin wa lutfin wa afiyah. Banyak juga ulama menambahkan ma'aragadil aish. Kenapa perlu ditambahkan? Saya bawakan sendiri sedikit cerita. Ada dulu orang berdoa sama Allah, ya Allah, saya nggak minta banyak, saya cuma minta satu hari diberikan 3 roti. Berapa? Berapa bu? Biar saya tanya, biar saya tahu fokus atau enggak. Ada berapa bu? 3 roti pagi, 1 buat makan pagi, 2 buat makan siang, dan yang ketiga buat makan malam. Dia berdoa sama Allah minta 3 roti tiap hari. Nggak lama kemudian setelah dia berdoa, tapi ingat dia berdoa nggak diakhiri dengan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ketika dia selesai berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, nggak lama kemudian dia berjalan bu, jalan di pasar. Ketika berjalan di pasar, nggak lama pada saat itu juga ada seorang pencuri yang sedang dikejar-kejar oleh warga. Lari pencuri tersebut, dan kebetulan bu, pencurinya memakai baju yang sama dengan orang yang berlaku sebelumnya. Dikejar sama orang, lari lanjutnya sampai dia berlari ke arah orang yang berdoa tersebut dengan memakai baju yang sama, dan dia sembunyi. Warga yang melihat ini dia pencurinya, datang digebukin bu, digebukin, dikeroyok, dimasukin penjara. Dalam penjara dikasih makan roti 1 hari 3. Pagi 1 buat makan pagi, 1 buat makan siang, dan 1 buat makan malam. Allah kabulin, tapi bukan dalam keadaan baik, bukan fit, bukan dalam kelembutan, walaysa fi afiyah, dan juga bukan dalam keafiatan, walaysa fi ragadil aish, bukan juga dalam keadaan nikmat yang hidup dan kehidupan yang nikmat. Ragadil aish, kehidupan yang nikmat, bukan dalam hal tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan dengan cara yang demikian. Oleh karena itu saya berpesan sekali lagi, jangan lupakan apa bu? Pak fi khairin wa lutfin wa afiyah. Itu doa yang harus kita baca ketika meminta sebuah hajat, baik itu dunia maupun akhirat. Tema yang diberikan pada malam hari ini adalah para hadirin teladani akhlak dan perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, bu, sumber keselamatan umat muslim, sumber kebahagiaan umat muslim, sumber kebangkitan umat muslim
yaitu dengan meneladani akhlak Rasulullah. Semakin jauh muslim, orang-orang muslim dari yang namanya kebangkitan para hadirin, artinya kita semakin jauh dalam meniru adab akhlaknya Rasulullah, meniru ajaran Rasulullah, dan meniru tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja Bu, Pak, akhlak yang harus kita jadikan patokan, akhlak yang kita harus jadikan pedoman, tuntunan hidup? Itu banyak sekali Bu, tapi saya akan sebutkan beberapa saja yang penting dan terpenting, dan kita lihat pada zaman ini akhlak tersebut telah hilang. Apa Bu yang pertama? Yang pertama yang dibacakan oleh Ustaz Nasrullah tadi, beliau bacakan, beliau adalah guru saya sewaktu di pesantren Al-Herot. Ustaz Ahmad Rumi juga, beliau adalah guru di Al-Herot, beliau adalah keluarga besar Al-Herot. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka berdua. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustaz Nasrullah saya dengar dia baca dalam berjanjinya, wa kana syadidal haya, wa kana syadidal haya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, para hadirin, itu orangnya malu, sangat pemalu. Tapi bukan bedakan antara malu dengan minder. Malu itu gimana Bu? Dikatakan oleh para sahabatnya, di antara sifatnya Rasulullah, karena la yuthabbitu basarahu ila ahadin minan nas. Dia tidak pernah tunduk melototin orang. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika berjalan dengan sangat hati-hati sehingga auratnya enggak terbuka, sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu Bu ada 70 lebih bagian. A'laha, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil thariq, mengesampingkan, membuang sesuatu yang dapat mengganggu dari jalanan mengganggu jalan dari orang-orang yang lewat. Mengganggu jalan Bu, ada batu kita singkirkan, itu merupakan sebuah contoh aplikasi seorang mukmin bagaimana keberadaan iman dalam hatinya. Wa minhu, dan diantaranya adalah al-haya. Al-haya'u minal iman. Malu itu merupakan sebagian daripada iman. Oleh karena itu para hadirin, para ibu-ibu, mari kita ajarkan anak-anak kita, sepupu-sepupu kita, saudari-saudari kita, saudara-saudara kita, bagaimana pentingnya rasa malu. Bu, Pak, sekarang rame TikTok, benar atau enggak? Rame orang-orang joget, benar atau enggak? Mereka joget enggak punya malu, benar atau enggak? Menampakkan aurat, benar atau enggak? Apa penyebabnya? Apa pasal utama perempuan di zaman kita itu berani buka aurat, berani memperlihatkan lengan tubuh? Karena satu, para hadirin, hilangnya rasa malu. Oleh karena itu Nabi dalam sabdanya, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Al-haya'u khairun kulluh, malu itu semuanya baik. Malu berbicara kasar, malu berbicara kotor, malu memperlihatkan aurat, malu berkata kasar, malu mengangkat suara, malu tidak berakhlak, malu tidak mempunyai sopan santun. Itu semua merupakan sifat malu. Oleh karena itu Nabi katakan al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Oleh karena itu Bu, diriwayatkan bahwa perempuan pada zaman sahabat, zaman Zainal Muhajirin, Zainal Ansor, mereka tidak pernah keluar dengan pakaian yang sembrono, pakaian seadanya.
mereka memakai pakaian hijab, menutup aurat, jangan sampai auratnya terbuka. Pernah suatu kali mereka keluar dengan menutup aurat, tapi pakaian tidak dengan menggunakan pakaian yang bisa biasanya. Kapan itu, Bu? Itu cuma satu kali, Bu. Cuma satu kali, tapi tetap menutup aurat. Kapan itu? Ketika Sayyiduna Bilal mengumandangkan azan selepas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Bu, Sayyidina Bilal keluar daripada Madinah. Beliau keluar dari kota Madinah karena setiap sudut Madinah mengingatkan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar Sayyidina Bilal setelah selang berapa tahun Sayyidina Bilal tidak pernah menjelajahi Madinah. Sayyidina Bilal tidur, kemudian malamnya Sayyidina Bilal bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya, Bu, Nabi mengatakan hadisun sahih, hadisnya sahih, man yarani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa yang telah melihatku dalam mimpinya, berarti itu orang benar melihat aku. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Karena syaitan lam yatamassalu bi, karena syaitan tidak dapat menyerupaiku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dapat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam fil manam, dalam tidur, wa fil yaqظah, bahkan dalam keadaan sadar. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Bilal keluar, Bu. Sayyidina Bilal keluar dari kota Madinah, kemudian setelah berapa tahun Sayyidina Bilal bermimpi ketemu Rasulullah. Ketika bermimpi pada Rasulullah mengatakan, ma hadzal jafa ya Bilal ala tazuri. Ya Bilal, kekeringan apa ini? Mengapa engkau tidak datang kepada aku? Sayyidina Bilal terbangun dan menangis kepada begininya, ma yubki, apa yang membuat engkau menangis ya Bilal? Sayyidina Bilal kemudian menceritakan kisahnya kepada istrinya tersebut. Kemudian esok harinya Sayyidina Bilal langsung bergegas menuju kota Madinah. Ketika bergegas menuju kota Madinah, sesampai di kota Madinah ketemu Sayyidina Abu Bakar. Ketika bertemu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Bilal, hal la tu'adzin lana kama tu'adzin li Rasulillah. Ya Sayyidina Bilal, maukah engkau mengazankan kami sebagaimana ketika engkau mengazankan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa'udhurni ya khalifah Rasulillah, maafkan aku wahai khalifah Rasulillah, saya tidak sanggup. Datang lagi Sayyidina Umar, dua sahabat yang paling dicintai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina Bilal, wahai Sayyidina Bilal, hal la tu'adzin lana kama tu'adzin li Rasulillah. Maukah engkau mengumandangkan azan sebagaimana engkau mengumandangkan azan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Udhran ya Sayyidina Umar, maafkan saya wahai Sayyidina Umar. Saya tidak mampu. Kemudian apa, Bu? Datang Sayyidina Hasan dan datang Sayyidina Husain. Saat salah satu di antara mereka, Sayyidina Hasan berumur 9 tahun, Sayyidina Husain berumur 8 tahun. Kemudian beliau mengatakan, mereka berdua berkata kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, hal la tu'adzin lana kama tu'adzin li ajdadi li jaddina. Ya Bilal, maukah engkau azan sebagaimana engkau mengazankan untuk kakek kami Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nangis Sayyidina Bilal, Bu. Mada aku dulu wa yabna Rasulullah. Apa yang bisa saya katakan kepada kalian berdua wahai cucu Rasulullah? Ana akhafu aruddu hajatakuma. Saya takut jika saya menolak hajat permintaan engkau di dunia ini, jika saya menolak permintaan kalian berdua, Radda Rasul sallallahu alaihi wasallam hajati, pakai kalian nanti kelak bakal menolak hajat saya di akhirat. Naik Sayyidina Bilal. Ketika naik Sayyidina Bilal, Bu, mengumandangkan kota Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu Madinah. Mereka teringat dengan suara azan yang waktu itu mereka dengar ketika mereka bersama Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu Madinah menangis. Asyhadu an la ilaha illallah. Berteriak, Bu, para ibu-ibu yang gak pernah angkat suara karena malu, anak-anak perempuan yang gak pernah
yang nggak pernah mengangkat suaranya karena malu. Mereka berteriak dan mengatakan, Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah. Apakah Rasulullah telah diutus? Apakah Rasulullah telah hidup kembali? Asyhadu anna Muhammadan. Suara sedikit serak, tidak mampu berteriak, tidak mampu meneruskan azan. Orang-orang perempuan dari kota Madinah, perempuan yang tidak pernah keluar dari rumahnya, perempuan-perempuan yang tidak biasa mengangkat suaranya, seketika itu berteriak dan keluar karena teringat akan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma itu aja. Saat itu para Ar-Rawi mengatakan, para ahli sejarah mengatakan, tidak pernah kota Madinah menjadi sepi sesunyi ketika Sayyidina Bilal mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kenapa Bu? Cinta mereka kepada Rasulullah membuat mereka bisa mempraktikkan sebuah ajaran Rasulullah. Dan ajaran Rasulullah yang paling terpenting dan yang paling utama dan yang kini mulai hilang di tengah-tengah masyarakat kita adalah al-haya, yaitu malu. Berapa banyak Bu kita saksikan anak-anak muda kita berjalan berdua sama perempuan yang bukan mahramnya, duduk di pinggir jalan bukan sama mahramnya, bergandengan tangan tanpa ada rasa malu. Perempuan membuka aurat tanpa ada rasa malu, laki-laki membuka aurat tanpa ada rasa malu. Semuanya itu adalah rasa malu. Tanpa ada rasa malu, itu sebuah bangsa itu sedang berada dalam masa kekhawatiran. Karena kenapa Bu? Karena yang menjadikan orang berhalang untuk berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, malu untuk berbuat sesuatu yang jelek, itu ada semuanya malu. Jika malu telah hilang para hadirin, jika malu telah lepas dari hati kita, maka disitulah bala akan turun, bala akan menghancurkan kita. Paling enggak Bu, bala yang paling besar adalah apa? Hilangnya rasa cinta kita terhadap manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ada seorang ahli maksiat Bu, seorang ahli maksiat, kemudian dia bermaksiat nggak dapat bala, nggak dapat teguran, nggak, hidupnya enak-enak aja. Kemudian dia datang ke Marsalihin, lihat, asaitu Rabbi, saya telah bermaksiat sama Tuhan saya, walau yu'adzibni fi dunya, Allah tidak memberikan saya azab di dunia. Seorang soleh itu melihat, yakin, mutakin, engkau yakin tidak diberikan azab? Yakin, saya yakin, seyakin-yakinnya. Alam yaqla Allahu bil qalbi, bukankah Allah telah mencabut dari hatimu ladzata munajati, nikmatnya bermunajat kepada Dia, ladzata ibadati, nikmatnya rasa ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat dengan hati yang senang, hati yang tenang, hati yang bahagia. Bukankah Allah telah mencabut dari rasa tersebut daripada hatimu? Dia orang tersebut tersadar bahwa selama ini dia telah diberikan azab, telah diberikan bala, karena yang paling nikmat adalah al-munajat, sebagaimana para sholihin. Ladzat ibadah, lezat ibadah itu mengalahkan semuanya. Oleh karena itu Bu, Pak, hadirin, adik-adik, anak muda semuanya, ketika selepas melaksanakan sholat, kita jangan lupa berdoa, Allahumma harimni, ya Allah jauhkan aku an ladzati maksiyati, dari nikmatnya berbuat maksiat kepadamu. Apa? Allahumma harimni an ladzati maksiyati, ya Allah jauhkan aku dari kenikmatan rasa bermaksiat kepadamu. Karena ini adalah azab yang paling besar, karena ini adalah azab yang paling hebat, karena ini para hadirin namanya istidraj. Apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu Bu, Pak, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan seseorang kenikmatan padahal orang tersebut selalu bermaksiat. Apa namanya istri? Saya pernah ditanya Bu oleh para ada salah seorang. Dia bertanya mengapa temannya itu